Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa semua, tadi kita sudah perkenalan. Walaupun tadi baru perkenalan dari Bapak sendiri, nanti untuk mahasiswa semuanya Bapak akan mengenal lewat presensi, karena nggak mungkin kita kenalan secara langsung. Kita akan lanjutkan untuk menjelaskan tentang RPS dan kontrak belajar. Jadi ilmu dakwah adalah salah satu mata kuliah sertifikasi yang untuk mulai tahun ini akan dilaksanakan dalam waktu semester antara atau semester pendek, yang waktunya cuma sekitar 2 minggu atau 3 minggu lebih kurang. Jadi perkuliahan langsung dilanjutkan dengan UAS, jadi ujian akhir semester tanpa ada UTS. Baik, mata kuliah ilmu dakwah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di UAD. Jadi seluruh prodi akan diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah ilmu dakwah tersebut. Mungkin tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Bapak Anhar, Kepala LPSI, bagaimana pentingnya ilmu dakwah tersebut bagi mahasiswa UAD terutamanya begitu. Baik, Bapak tidak akan menjelaskan secara lengkap dari RPS ini, nanti bisa dibaca aja. Bapak jelaskan secara umum saja terkait dengan materi perkuliahan kita selama satu semester pendek ini yang dilaksanakan selama 2 minggu ya berturut-turut. Setiap hari kita akan masuk untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, pertemuan pertama seperti biasa itu adalah kontrak belajar. Jadi ya hari pertama, hari sekarang ini adalah kontrak belajar, penjelasan tentang RPS dan ya aturan atau ketentuan yang perlu kita sepakati selama perkuliahan satu semester antara ini. Kemudian pertemuan kedua mulai besok ya, jadi mulai besok kita sudah masuk ke materi. Materi mulai besok adalah dimulai dari pengertian tentang dakwah itu sendiri, tentang hukum dakwah itu dan hakikat dari dakwah itu sendiri. Kemudian pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, ini akan membahas tentang objek dakwah, tujuan dakwah dan tahapan dakwah. Apakah objek dakwah itu, apa tujuan dakwah itu, dan apa pula tahap-tahap dari proses dakwah itu sendiri. Dan yang keempat yaitu kita akan lanjutkan pada pertemuan yang keempat tentang materi dakwah. Apa itu yang disebut dengan materi dakwah dan sumber-sumber dakwah. Sedangkan pada pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang sarana dan dana dakwah. Apa saja yang menjadi bahagian dari sarana dakwah, macam-macam sarana dakwah, begitu juga dana dakwah. Jadi dakwah ini butuh dana ya, ada semua ya, mahasiswa ya. Yang keenam, pertemuan yang keenam itu adalah tentang manajemen dakwah. Jadi dakwah yang bagus, yang sukses itu adalah dakwah yang diproses, yang dibuat dengan perencanaan yang matang dalam sebuah bentuk manajemen dakwah. Yang ketujuh, nanti akan kita bahas tentang berbagai macam problematika dakwah dan tentang dakwah di masyarakat. Ini perlu kita pahami bersama karena berbagai macam persoalan di masyarakat, berbagai macam cara atau solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian pertemuan ke-8 kita akan membicarakan tentang mulai pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 kita sudah masuk ke bagian praktek. Jadi adik-adik semua nanti akan diminta untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas yang sudah ditentukan di dalam RPS ini. Yang pertama, pertemuan ke-8 itu nanti tugasnya adalah membuka satu YouTube tentang dakwah. Siapapun terserah, dai-nya terserah. Kemudian ditonton YouTube-nya, kemudian dikritik, diberikan penilaian. Kemudian pertemuan ke-9 itu adalah menulis naskah dakwah, bisa ceramah, bisa khutbah. Khusus untuk laki-laki itu diwajibkan menulis naskah tentang khutbah Jumat. Kemudian pertemuan ke-10, ini tugas berkelanjutan.
3 kali pertemuan 10, 11, 12 itu tugas berkelanjutan. Yang pertama, melakukan asesmen lapangan tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Tentukan satu segmen mad'unya. Contoh, misalkan mau melihat persoalan di kalangan remaja. Nah, nanti dicari, di asesmen, diwawancarai, disurvei apa saja persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat terkait dengan dunia remaja. Nah, itu namanya asesmen lapangan. Kemudian setelah ditemukan, contoh misalkan salah satu masalah remaja adalah tentang narkoba. Nah, tahap berikutnya adalah, itu pertemuan berikutnya adalah mencarikan problem solving terhadap persoalan itu. Jika persoalan utama remaja itu adalah tentang narkoba, nah bagaimana solusinya? Biar remaja itu tidak lagi terlibat dengan persoalan narkoba. Dan tahap terakhir dari 3 tahap tugas ini adalah membuat konsep perencanaan dakwah. Sudah tahu persoalannya, sudah tahu problem solvingnya, kemudian dibuat perencanaan dakwah seperti apa. Kalau persoalan remaja itu adalah tentang narkoba, solusinya adalah memberikan pencegahan kepada remaja tentang narkoba. Nah, kita buat perencanaan dakwah seperti apa agar tujuan dakwah tercapai, yaitu mencegah remaja dari persoalan narkoba. Nah, itu tiga pertemuan tapi satu tugas yang berkelanjutan. Kemudian pertemuan ke-13 itu adalah praktek ceramah. Jadi masing-masing mahasiswa nanti diminta untuk memvideokan ceramah sendiri sekitar 5-7 menit, dan kemudian video itu diupload di Instagram atau di Facebook. Nah, nanti Bapak akan menilai melalui Instagram dan Facebook mahasiswa masing-masing. Nah, itu yang perlu kita sampaikan, Bapak sampaikan terkait dengan materi kita satu semester ini. Ya, semester pendek selama 2-3 minggu lebih kurang akan kita selesaikan. Itu tentang RPS. Yang berikut tentang kontrak belajar. Kontrak belajar ini tidak banyak yang perlu kita bahas karena kita kuliahnya hanya online. Kalau kuliah di dalam kelas mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Biasanya mulai dari tentang penilaian, tentang tata aturan di dalam kelas dan sebagainya begitu. Tetapi karena ini kuliahnya online, mungkin yang perlu disampaikan hanya terkait dengan penilaian dan nanti kuliah online-nya seperti apa begitu ya. Untuk penilaian kuliah semester pendek ini nanti akan 4 nilai yang akan diambil. Ada porsinya nanti persentasenya. Yang pertama adalah kehadiran, itu ada nilai 10%. Yang kedua adalah tugas-tugas, itu nanti nilainya 50%. Dan yang ketiga itu nanti adalah keaktifan dalam perkuliahan, itu 20% dan 10%. Dan yang terakhir nilai ujian akhir, tidak ada UTS ya, ujian akhir 30%. Jadi format terbesar di sini nanti adalah tugas, yaitu ada 4-5 tugas tadi yang Bapak sampaikan, itu 50% bobot nilainya. Baik, itu ya untuk penilaian. Dan untuk perkuliahan nanti kita kuliah melalui online, melalui WA, melalui kalau sempat nanti satu kali kita adakan Zoom jika memungkinkan, dan selanjutnya kita diskusi-diskusi melalui WA grup, itu lebih memudahkan, lebih meringankan bagi mahasiswa. Bapak kira cukup untuk penjelasan terkait dengan RPS dan kontrak belajar. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, nanti Bapak akan jelaskan kembali. Bapak kira cukup ya. Bapak tutup dulu. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.